Jadi, budaya child free mengacu pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik dalam konteks pernikahan maupun kehidupan secara umum. Fenomena ini semakin banyak dijumpai di berbagai masyarakat modern, terutama di negara-negara maju. Dikutip dari Wikipedia, child free adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Istilah child free sebenarnya sudah ada sejak dulu, tepatnya pada akhir abad ke-20 yang dikemukakan oleh St. Augustine sebagai pengikut kepercayaan manisme. Ia percaya bahwa membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral, dan dengan demikian sesuai dengan kepercayaannya menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Dalam buku Number It's 40 Reasons for Not Having Children, Corinne Mary tertulis beragam alasan bagi seseorang yang memilih dan memutuskan untuk child free, mulai dari kurangnya finansial, masalah kesehatan, hingga kepedulian akan dampak negatif pada lingkungan yang bisa mengancam seperti overpopulation dan kelangkaan sumber daya alam. Selain child free, terdapat pula istilah lain yaitu childless. Apa perbedaan keduanya? Child free adalah keputusan yang kemudian dibuat dengan sengaja atau melalui pertimbangan penuh, sekalipun orang tersebut punya kesempatan untuk memiliki anak. Sementara itu, childless adalah istilah yang mengacu pada kondisi ketika seseorang tidak bisa memiliki keturunan, biasanya karena kondisi fisik atau biologis, sehingga cenderung terjadi karena unsur keterpaksaan. Tujuan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya child free, termasuk alasan dibalik keputusan untuk tidak memiliki anak dan dampaknya terhadap masyarakat, baik secara sosial maupun hukum. Video ini juga akan menjelaskan bagaimana fenomena child free berkembang, pengaruhnya terhadap pandangan sosial dan struktur keluarga, serta tantangan hukum yang bisa muncul. Melalui wawancara dengan narasumber, video ini bertujuan untuk memberi perspektif lebih luas tentang bagaimana masyarakat dan hukum dapat merespons tren ini dengan cara yang lebih inklusif dan tepat. Budaya child free ini pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke-16. Perkembangannya di dunia pun kerap kali mengalami naik dan turun. Misalnya, setelah Perang Dunia Kedua, angka kelahiran di seluruh dunia meningkat drastis. Namun, setelah ditemukannya alat kontrasepsi dan tersebar luasnya pemikiran child free, maka tren ini pun kembali meningkat. Sementara di Indonesia sendiri, child free pertama kali muncul di tahun 1800-an. Dan untuk saat ini, istilah child free kembali menjadi perbincangan di Indonesia setelah salah seorang YouTuber bernama Gita Saf mengaku bahwa ia dan suaminya menganut pemikiran child free. Faktor penyebab terjadinya child free. Yang pertama, keputusan bersama. Pada umumnya, child free ini merupakan keputusan bersama yang sudah disepakati oleh suami dan juga istri. Yang kedua, faktor ekonomi. Beberapa pasangan cenderung berpikir bahwa mempunyai anak akan menambah biaya hidup. Hal ini pun memicu keraguan di dalam diri mereka karena merasa sedang dalam kesulitan ekonomi atau karena merasa tidak mempunyai biaya yang cukup. Yang ketiga, yaitu ketidaksiapan mental. Beberapa pasangan merasa belum siap mental untuk memiliki anak. Bisa jadi dikarenakan trauma masa kecil yang mereka dapat dari gaya parenting toksik orang tua mereka. Yang keempat, yaitu alasan personal. Bisa berupa rasa ketidaksukaan terhadap anak kecil, anggapan anak kecil adalah beban, atau penghambat kesuksesan karir. Yang kelima, rasa ingin lebih dekat dengan pasangan. Beberapa pasangan merasa memiliki anak akan membuat mereka jauh dari pasangannya karena sibuk mengurusi anak. Hal ini pun membuat beberapa dari mereka memilih untuk child free. Dan yang terakhir yaitu faktor kesehatan. Bagi seseorang yang memiliki penyakit tertentu, mungkin merasa khawatir tidak akan dapat membagi waktu untuk merawat dirinya sendiri dan juga anak. Jadi menurutnya child free adalah keputusan yang tepat. Dalam sisi hukum dan kewarganegaraan, tidak ada larangan untuk melakukan child free, karena tidak pernah ada aturan tekstual yang melarang adanya child free. Dan adanya child free dihormati sebagai hak asasi manusia. Begitu juga dalam hal kemanusiaan, child free adalah hak individu yang dihormati karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Namun, keputusan ini sering diperdebatkan dalam budaya tertentu yang menganggap memiliki anak sebagai kewajiban sosial, moral, atau bahkan agama. Ada pula yang mengkritik child free dengan alasan menentang nilai-nilai tradisional atau keberlanjutan populasi. Selamat siang mas. Iya, selamat siang mas. Saya izin mewawancari mas tentang child free, boleh mas? Iya boleh mas. Masnya dari mana mas? Saya dari Fakultas Ilmu Budaya mas. Oh, ilmu budaya, FIB mas ya? Iya, mas. Atas nama saya mas, inisialnya aja. Inisial saya RN mas. Oh RN, oke. Yang pertama mas, apa sih pendapat masnya tentang child free itu mas? Kalau menurut saya sendiri itu child free itu adalah
keputusan individu dari seseorang gitu mas, Oh ya. atau pasangan itu. Jadi ada banyak pertimbangan lah untuk menentukan pasangan ini pengen punya anak atau tidak. Itu dari finansial, karir, atau nilai hidup. Kayak kesempatan bersama gitu mas ya. Iya. Oh, oke mas. Nah yang kedua mas, bagi masnya mas ya, apakah bagi masnya itu kompas moral kalian child free itu salah? Kalau iya salah itu kenapa? Kalau enggak kenapa mas? Sebutin alasan mas. Kalau bagi saya itu nggak salah mas Oh nggak salah. untuk memutuskan child free. Karena kembali lagi dari perkataan saya awal tadi, child free itu adalah keputusan mas dari pasangan atau individu itu. Mas ya, oke. Nah di Malang sini mas ya, kalau menurut masnya tuh pernah nggak kayak menemukan orang yang berniatan child free gitu di lingkungan masnya di? Kalau fenomena child free sendiri itu jarang ditemuin di kota-kota seperti di Malang gitu mas, lebih banyaknya di kota-kota besar. Oh, oke. Seperti kayak Jabodetabek. Oh iya Jakarta gitu banyak mas ya banyak, kayak Mas. child free gitu mas ya. Permisi mas, saya mau mewawancarai tentang child free, apakah boleh mas? Ya boleh mas. Pertama masnya dari fakultas mana mas? Saya dari Fakultas Kedokteran mas. Kedokteran. Namanya siapa mas? Inisialnya aja. AN. AN. Oke. Pertanyaan pertama mas ya, apa pendapat masnya tentang child free mas? Kalau pendapat saya tentang child free itu pilihan hidup orang-orang atau pasangan yang tidak memiliki anak. Tapi setiap orang punya alasannya masing-masing, yaitu ya soal tentang keuangan, karir, Ekonomi mas ya. kesehatan, atau sekedar merasa dia nggak ingin jadi orang tua aja. Kalau bagi saya sendiri itu hak mereka sendiri, dan selama keputusan itu nggak merugikan orang lain ya sah-sah aja. Mas, apakah mas bagi masnya sendiri ya, moral masnya child free itu salah? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau menurut saya nggak ada yang salah sama child free. Ya. Setiap orang punya haknya sendiri buat ingin kemana jalan hidupnya, masuk soal punya anak atau enggaknya. Oh termasuk individunya sendiri-sendiri gitu ya? Ya mas, Sorry mas, masnya asal mana mas? saya dari Bandung mas. Oh dari Bandung ya. Nah di Bandung itu mas ya, masnya itu menemukan fenomena child free apa enggak? Atau di lingkungan masnya sendiri, di tempat tinggal masnya sendiri? Kalau saya lihat sih fenomena child free ini biasanya di kota-kota besar ya mas ya. Orang-orang yang punya jalan ini biasanya punya alasannya sendiri ya. Di kota besar seperti kota mana mas? Ya kota besar kayak Jakarta, Oh, Surabaya, Jakarta. Bandung. Ya. Dan orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya kan ya juga punya alasannya sendiri-sendiri, kayak biaya hidup yang tinggi, fokus sama karir, atau yang memang nggak punya anak aja. Dampak sosial dari adanya pasangan yang memilih child free adalah yang pasti pasangan yang memilih untuk child free akan mendapatkan sanksi sosial. Apa saja sanksi sosial dan saya katakan yang pertama adalah tentunya perawatan lingkungan sosial. Dan ini tentunya karena Indonesia masih menerapkan norma-norma sosial yang masih diterapkan di dalam masyarakat. Lalu apa saja dampaknya child free terhadap negara ini? Yang pasti adalah menurunnya jumlah populasi yang ada di Indonesia. Seperti kita lihat beberapa isu-isu penting yang ada di beberapa negara seperti Jepang. Jepang tercatat tahun 2022 memiliki angka penurunan jumlah populasi yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 801.000 jiwa. Pada akhirnya, child free tetaplah sebuah pilihan. Semua orang tentu tetap berhak untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Mau child free atau tidak, keduanya tetap harus dihargai dan tidak ada satupun orang yang dapat mengatur hidup sendiri. Maka dari itu, hormatilah dan jangan memulai.